Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat VRK, dimanapun yang sedang berada, selamat siang sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang terbaik, tidak kekurangan sesuatu apapun, mendapatkan kemudahan-kemudahan ketika kita diterjang kesulitan, dan tentunya salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, kali ini VRK sudah berada di sebuah lokasi explore ya. Dan saya akan vlog siang saja lokasi ini. Sebuah villa yang terbengkalai teman-teman. Dan dari informasi yang saya dapatkan, villa ini sudah terbengkalai ya. Mulai tahun 2000-an begitu. Hingga saat ini villa yang saya maksud ini belum terhuni, belum ditempati. Oleh karena itu, saya sangat penasaran teman-teman, ingin melihat ya seperti apa kondisi terkini. Dan sebenarnya villanya sudah persis di belakang kita teman-teman. Di situ ya, kita akan coba explore pelan saja, explore nyantai ya. Kebetulan lokasi ini persis ya berada di lereng gunung begitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di belakang saya, view-nya cukup cakep ya. Banyak pohon-pohon pinus yang menghasilkan udara yang segar banget gitu. Baiklah sahabat, kita akan coba melihat ya villa yang berada di belakang kita ini seperti apa. Saya sendiri cukup penasaran gitu ya. Terbengkalai sejak tahun 2000-an. Berarti kalau sekarang tahun 2021 ya, ketika saya bikin video ini, ya sudah ada 21 tahunan gitu ya. Baik, kita akan coba melihat teman-teman. Dan tentunya akses yang kita lalui mungkin akan sedikit berasa begitu ya. Karena bangunan ini sejatinya berada di kompleks areal villa-villa begitu ya, yang masih aktif. Dan ini salah satu villa saja yang terbengkalai. Berasa yang seperti ini ya. Aduh, Tuhan dikira. Aduh. Oke teman-teman, aduh, yang seperti ini aksesnya. Kita sudah berada di depan sebuah villa yang akan kita eksplor teman-teman. Dan keren sih suasananya ya. Baik, kita akan coba melihat seperti apa lokasi ini sebenarnya. Jadi di samping villa ini, di depan kita itu teman-teman, beberapa villa itu aktif terpakai ya. Namun satu ini saja yang letaknya persis di pojokan, karena di bagian sana itu sudah hutan pinus begitu ya. Terbengkalai sejak tahun 2000-an. Sudah berpuluh tahun ya. Bunga, kertas, dan kawan-kawan.
tamu ini berwarna-warni, ada single dan ada yang double. Mudah dikembangbiakkan jenis-jenis bunga ya. Di sini juga ya. Bagian samping dari villa ini memang sudah dipenuhi dengan belukar yang seperti ini. Ini sebenarnya beberapa tanaman memang sengaja ditanam ya, karena tidak mendapatkan perawatan yang mencukupi, akhirnya jadi belukar yang liar begitu ya. Baiklah sobat, kita akan coba cari akses masuk ya. Keberadaan dari bangunan ini seperti apa, sehingga kita bisa tahu bagian dalam villa ini yang seperti apa gitu ya. Dari sisi samping bangunan ini akan terlihat seperti ini, teman. Cukup keren sebenarnya bangunan ini. Meskipun kalau kita perhatikan gentengnya pun sudah berlumut begitu ya. Kemudian di bagian yang saya picak-picak ini ya, ini tuh sebenarnya dicor juga, sudah keras gitu. Namun karena saking lamanya ya tidak dirawat, menjadi yang seperti ini. Di sini tempat parkir kendaraan. Kemudian di areal ini, di bagian belakang ini sepertinya sih toilet ya. Saya mendekati sebuah lukisan yang cukup cakep. Nah, seperti ini. Apa komentar teman-teman semuanya tentang lokasi explore kita di edisi video saya kali ini? Villa ini sebenarnya juga tidak terlalu besar ya. Ini sih cukup mungil. Namun keberadaan lokasi ini menjadi sedikit menyeramkan karena tidak dioperasionalkan gitu. Baiklah sobat, di situ terdapat pintu akses masuk ya. Kemudian pintu-pintunya ini sudah tergembok yang seperti ini. Di depan kita ini villa yang aktif ya, teman. Wah, sepertinya terkunci pintunya. Jadi kita cari akses yang lain. Kalau saya amati, aksesnya bisa dari sini ya teman. Ini jendela ini udah longgar sebenarnya. Nah, ini bisa kita buka ya. Oh, jadi kita langsung masuk saja ya.
Allah Akbar. Wow, dan di dalam sini masih ada 2 set ya spring bed yang masih melenuk-melenuk ini, teman-teman, betul ya. Kemudian di bagian sini terdapat meja dan kaca rias ya, dan di sini sepertinya gorden ya. Wah, keren kan? Jamnya pun juga masih bagus ya. Langit-langitnya pun juga masih keren. Yang seperti ini. Nah, 2 set spring bed yang kita coba sentuh, teman-teman. Waduh, ini masih melenuk-melenuk. Masih nyekok begitu ya. Waduh, ini pun juga. Jadi di sebuah villa di lereng gunung ya, dengan kondisi kamar yang nyaman seperti ini, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi kita yang ingin mencari sebuah ketenangan di titik tertentu. Kenapa saya sebut di titik tertentu? Karena memang biasanya di antara kita ya, di suatu waktu gitu, di dalam titik tertentu menghadapi kejenuhan, menghadapi keboringan gitu ya, yang terkadang kita membutuhkan sesuatu yang berbeda, kita membutuhkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Itu biasanya akan lebih menyegarkan pikiran kita untuk beraktivitas, untuk kembali lagi bekerja kan gitu ya. Aduh, dan ini terkunci, teman-teman. Baik, kemudian di areal sini, ini adalah areal kamar mandi ya, dan kita coba lihat bagian atasnya pun sebenarnya villa ini tidak ada yang cacat ya. Dalam artian villa ini masih bagus banget secara struktural. Tempat handuk yang seperti itu. Kemudian di sini tempat penampungan air, dan pengen adus banyu adem opo pengen adus banyu anget, wis tinggal pilih saja ya. Keren. Showernya juga masih terpasang. Namun ini nggak bisa diakses ya. Ini terkoneksikan ke kamar yang berada di sebelah tadi, yang ada spring bednya 2. Baiklah teman-teman, kondisi di dalam villa ini seperti ini ya. Kalau aku perhatikan, secara keseluruhan bangunan ini masih layak pakai, layak huni begitu ya. Ini sebuah bangunan yang keren banget menurut aku. Masih kokoh bosku, betul. Baiklah, di sini ada beberapa set ya, meja dan kursi yang cukup ikonik juga. Kenapa saya sebut ikonik? Karena ada nuansa alamnya gitu ya. Bahan yang dipakai yang seperti ini, cakep sih.
Di siang hari, di jam-jam segini ya, saya berada di areal ini. Ya, sedikit merasakan kerikit-kerikit begitu ya. Kerikit-kerikit apaan ya, semacam getar-getar yang sedikit gitu, teman-teman. Di situ ada lantai 2. Untuk apa ya di atas? Kita coba lihat. Ini sepertinya difungsikan sebagai tempat untuk meja makan begitu ya. Namun kita belum lihat di dalam sini ada barang yang tertinggal apa aja ya. Ya, ini semacam lap untuk bersih-bersih. Wah, di sini teman-teman, kalau saya perhatikan ya, masih terdapat mangkok-mangkok yang cukup keren, beberapa sendok begitu. Dan mungkin teman-teman pengen lihat ya, jadi ini garpunya tebal gitu ya. Ini yang mahal sih gitu ya. Kemudian sendoknya juga ya, yang tebal, yang bagus juga. Ini tutupnya keren. Ada cangkir yang seperti ini juga ya. Oh. Waduh, ngeri bosku, keren ini sih. Kita kembalikan lagi, dan di bawah sini juga terdapat piring-piring yang seperti ini teman-teman. Jadi aku penasaran sih. Nah, piringnya yang seperti ini keren. Kemudian ini juga ya. Ini sih masih bagus ya, kokoh ini. Betul. Kemudian di sini ada tempat untuk bermain kuda-kudaan. Aduh, ini kok bisa dibuka ya? Lampu. Aduh, ini apa ya? Kosong saja ya. Aduh, nggak bisa buka, teman-teman. Seperti ini. Ini terkunci ya. Terkunci, nggak bisa dibuka. Baiklah sahabat, dan ini sebuah kamar tidur yang tidak bisa kita akses masuk karena terkunci. Ini juga ya. Kalau kita perhatikan di sini udah banyak ya sarang laba-laba di sebuah wastafel ini. Kemudian di sini ada beberapa meja dan kursi. Baik, kita akan coba naik teman-teman ke lantai berikutnya ya. Villa ini kecil tapi cukup cakep loh bosku. Cahaya yang masuk dari luar itu sangat tegas. Kenapa? Karena dindingnya full ya, dibuat dari kaca yang seperti itu. Keren ya. Baik, kita coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata di bagian atas ini terdapat beberapa furniture yang masih melenuk ini bosku. Contohnya yang seperti ini ya. Aduh, ini masih empuk banget begitu bosku. Sofanya ya masih melenuk-melenuk, terbengkalai 20 tahunan dengan kondisinya seperti ini. Wow. Baiklah sahabat, aku sampai tersedak. Di sini ada sebuah dipan yang cukup cakep dan beberapa kasur ya. Ada kasur busa juga, ada kasur kapas juga.
Ini sih masih keren gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ini loh ya, lampunya juga cukup cakep dengan aksen yang seperti itu, keren. Handrailnya pun terbuat dari pipa besi ya. Ada kursi santai juga di situ yang aku pikir itu masih bagus banget ya. Keren ya. Kalau dilihat dari sudut sini, cakep banget bosku. Mantap. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa bagian yang bersih ya, dan kemudian di situ ada bagian yang kotor. Jadi tempat ini sepertinya pernah diduduki oleh seseorang gitu ya. Yang seperti ini. Keren. Apakah ini masih melenu? Wah, keras ini, teman-teman, nggak melenu. Baik, kemudian ini bisa digeser nggak ya? Ini pintu geser. Nah, jadi kalau kita berada di areal balkon ya, kita bisa menikmati pohon-pohon pinus yang seperti itu, teman-teman, dan udaranya sejuk banget gitu loh, serius, seperti itu ya. Jadi memang di areal sini tuh udaranya cukup bersih, cukup seger, teman-teman, dihela begitu loh ya, menghela nafas gitu loh, gitu, itu lega gitu rasanya. Suasananya di pojokan ya, vilanya cukup ya, cukup tenang juga. Keren lokasi ini, sayang sekali terbengkalai. Baik, kita lanjut explore. Catnya pun juga masih bagus banget ya, jos. Lagi, oke. Ini sebuah kamar mandi dan seperti itu ya, bisa kita lihat. Kenapa ini diberikan yang seperti ini ya? Jadi ini mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi ya bagi kita yang ingin membuat sebuah kamar mandi. Jadi ini sangat membantu banget gitu ya ketika kita mandi. Kita bisa duduk begitu, maaf teman, ini lightingnya kendala ya. Kita bisa duduk di sini begitu ya, sambil menggosok-gosok kaki dan lain sebagainya. Nyaman banget. Ini udah nggak bisa dibuka ya. Nah, di sini juga terkoneksikan ke bagian luar bangunan, namun tidak bisa kita akses karena ini sudah terkunci ya. Baiklah sahabat, jadi keseluruhan lokasi eksplor kita di kesempatan siang hari ini ya seperti ini ya. Sebuah villa yang terbengkalai sekitar 20 tahunan. Kondisinya seperti ini dengan beberapa properti yang berada di dalamnya. Teman-teman, dan ini air mineral baru ya, kalau aku perhatikan ini sih baru banget. Kadaluarsanya di tahun 2003. Memang lokasi ini sudah sering dimasuki orang gitu ya, meskipun terbengkalai. Keren loh.
keren lokasi ini, serius. Sofanya di pojokan itu juga masih melenuk-melenuk. Baiklah sahabat, kita turun ya dari area lantai 2. Tempat ini kalau dibuat menginap ya, karena letaknya di pojokan itu sekali lagi keren gitu ya. Tenang gitu loh. Mungkin di antara teman-teman udah ada yang pernah menginap di villa ini, atau barangkali sudah pernah menggunakan villa ini, akan timbul ya sebuah kenangan lama yang mungkin kenangan tersebut ya setidaknya bisa merefresh gitu segala kepenatan otak kita gitu dalam melakukan rutinitas setiap hari. Oh iya, saya dulu pernah di situ bang, dengan seperti ini seperti itu gitu ya, melakukan kegiatan bisnis di tempat tersebut dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu saja sih. Fungsi lain dari explore tempat-tempat yang terbengkalai seperti ini, bisa membangkitkan kenangan lama bagi seseorang ketika orang tersebut pernah berada di lokasi ini gitu, teman-teman. Keren sih ya. Baik, kita keluar dari area sini. Ini sepertinya untuk keluarga gitu ya. Keren lokasinya. Baiklah sahabat, kita keluar ya, nggak perlu berlama-lama lagi. Kita coba tengok sebentar saja. Oke. Dan sudah mulai gerimis teman-teman. Oke, sip. Baiklah sahabat, demikian tadi ya, kita sudah berusaha eksplorasi lokasi ini dengan secara penuh, secara detail begitu, meskipun mungkin di beberapa bagian kita nggak bisa masuk ya, karena memang kondisinya sudah terkunci yang seperti itu. Namun secara pribadi aku menilai tempat ini cukup nyaman jika dijadikan sebuah tempat untuk istirahat begitu. Sepertinya sayang banget jika harus terbengkalai. Mudah-mudahan tempat ini bisa segera beroperasional kembali dan tentunya bisa mendatangkan untung dan manfaat ya bagi pemiliknya. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.